Kumaha bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, damang, sehat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'ala al-mahajjatil bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Apa kabar semua jamaah? Kumaha bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, damang, sehat semuanya? Agama Islam ini agama yang selalu mengedepankan jamaah, bersama, tidak egois dan sendirian. Betul? Makanya sholat yang paling afdal adalah sholat berjamaah. Puasa yang paling afdal 1 bulan penuh puasa yang berjamaah. Di malam-malam bulan puasa itu nanti ada lagi yang disebut dengan sholat tarawih, sholat berjamaah. Kalau ada majelis zikir yang dilaksanakan beramai-ramai, maka dalam hadis dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul berjamaah ramai-ramai di rumah Allah, maka perkumpulan itu menyebabkan nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan, ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah, haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat dan mereka dibanggakan Allah, dzakarahumullahu fiman indah. Malam ini jamaah ini dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para alim, para ulama, para ajengan, para guru, para habaib, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, tak dapat saya sebutkan satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seandainya sendiri saja bisa atau tidak? Bisa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya, ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Sayyidina Umar bin Khattab. Ada orang kaya, Sayyidina Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada orang kaya yang dermawan, Abdurrahman bin Auf. Ada perempuan yang cerdas, setengah Islam ada di kepalanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang berjuang sendirian, maka sesungguhnya spiritnya bukan spirit Islam. Termasuk acara malam ini bisa meriah, luar biasa, dan banyak yang biasa di luar. Ini adalah karena jamaah. Jamaahnya juga macam-macam. Ada yang tua mensupport, ada yang anak muda. Tadi yang memberikan kata sambutan anak muda. Lalu kemudian anak-anak muda yang mengawal saya dengan berbagai macam seragamnya banyak sekali, atributnya juga. Itu di mana jahitnya itu. Jadi berbagai macam bentuk peci, topi, logo, simbol,
macam-macam modelnya. Tapi ketika niat baiknya satu, maka apa pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Al jama'atu rahmah, berjamaah itu rahmat. Wal furqatu azab, kalau berpecah belah itu azab. Makanya musuh-musuh Islam, musuh NKRI paling senang kalau kita berpecah belah. Nama teorinya divide et impera. Makanya kerajaan-kerajaan itu tumbang bukan karena Belandanya kuat, tapi karena di dalam kita rapuh dan tumbang. Datanglah dia dari Amsterdam, dari Leiden, menghancurkan kita. Tapi kemudian kita bersatu. Pada tahun 1905 dipelopori oleh Haji Samanhudi. Di Solo ada orang-orang bisnismen, pedagang-pedagang yang orientasinya bukan hanya sekedar bisnis dagang untung menang kaya, beli mobil, beli rumah, tapi ada semangat persatuan. Mereka pun berkumpul membentuk apa yang disebut dengan Sarekat Dagang Islam. Jadi kalau mengatakan perjuangan Indonesia melawan Belanda hanya dipelopori oleh tokoh nasionalis, komunis, ini orang buta huruf sejarah. Dia tidak baca. Yang pertama kali organisasi memperjuangkan Islam adalah Sarekat Dagang Islam. Mereka dagang, jual batik di Solo, untungnya banyak, tapi dia hanya tidak sekedar berpikir untung. Jadi pedagang-pedagang kita setelah hijrah itu dagangnya lanjut atau berhenti? Lanjut. Ini banyak sekarang pedagang bisnismen setelah hijrah berhenti. Gimana bisnisnya Pak? Saya sudah serahkan pada Allah. Tidak benar. Khiyarukum fil jahiliyah. Hijrahnya dia pedagang, maka setelah hijrah tetap dagang. Bedanya kalau dia dulu lintah darat, semua yang di air kalau naik ke darat itu nakalnya luar biasa. Lintah darat dan buaya. Yang dulunya riba, yang dulunya narkoba, yang dulunya pakai dukun, yang dulunya pakai pesugihan, babi ngepet, anjing jangan disinggung. Itu kalau sudah hijrah, maka dia tetap dagang, tetap bisnis. Dulu saya sebelum ngaji, Pak Ustadz, bisnis saya, ruko saya 100 pintu. Sekarang sejauh mata memandang. Ruko siapa? Nggak tahu punya siapa. Ya mesti punya kita. Kalau tidak akan diambil orang. Lalu kemudian pada tahun berikutnya tidak hanya sekedar dagangnya, berubah menjadi Sarekat Islam. Lalu kemudian banyak takhayul, bid'ah, khurafat. Dalam ejaan bahasa Indonesia lama, khurafat itu tulisannya coerapat, maka singkatan itu disingkat dengan TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Kiai Haji Ahmad Dahlan risau dengan takhayul, bid'ah, khurafat. Akhirnya beliau pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, ingin mengembalikan umat kepada ajaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentuklah Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912. Umat Islam yang tercabik-cabik, terpecah-pecah, ingin dikembalikan kepada persatuan. Wa'tasimu bihablillah. Pada tahun 1923 maka terbentuklah Persatuan Islam. Jadi itu berturut-turut terus. 1905 Sarekat Dagang Islam, 1912 Muhammadiyah, 1923 Persis, 1926 Hadratus Syekh Hasim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Sansuri,
Kiai Haji Wahab Hasbullah beserta para ulama menunjukkan kebangkitan para ulama. Itulah dia Nahdlatul Ulama. Lalu kemudian ulama pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah di Bukit Tinggi, Inyak Jaho dengan Inyak Canduang membantu apa yang disebut dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Perti namanya. Lalu kemudian di Sumatera Utara, ibu kotanya Medan, ulama pulang dari kota suci Makkah Al-Mukarramah, Syekh Hasan Maksum namanya, murid-muridnya membuat organisasi. Karena ini sekarang sudah banyak terpecah belah, putus hubungan manusia dengan Allah, putus hubungan sesama manusia, maka dibentuklah organisasi yang menghubungkan yang terputus. Sambung menyambung itu bahasa Arabnya wasal, maka disebutlah dengan Al-Jam'iyatul Wasliyah pada tahun 1930. Jadi dalam rentang 30 tahun dari 1905 ke 1930, 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, para ulama tidak hanya sekedar menjadi imam masjid, tidak hanya sekedar khutbah dan tausiah, tapi mereka punya kepakaran, keahlian, kecakapan di bidang organisasi. Lalu kemudian antar organisasi ini menyatu dalam sebuah majelis permusyawaratan. Itulah yang disebut dengan Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia. Jadi kalau orang tidak mengerti, dia anggap Islam itu tidak ada organisasi, tidak ada kepartaian, tidak diperjuangkan lewat parlemen. Yang tahu dia Islam itu cuma 3: lahirnya akikah, matinya takziah, nikahnya walimah. Itu bukan Islam, itu namanya acara-acara keislaman. Tapi itu penting. Akikah penting apa enggak penting? Penting bagi yang suka makan kambing. Walimah penting apa enggak penting? Penting. Kalau tidak ada walimah nanti disangka orang hubungannya gelap karena mati lampu. Takziah penting karena kita sedang memberikan kebahagiaan pada orang yang berduka. Tapi substansi dari segalanya, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, walimah, takziah, tahlil, itu semua adalah berjamaah. Jadi kalau kita memahami seperti itu, terkadang saya hadir di acara Nahdlatul Ulama tapi Persis tidak ada, hadir di acara Persis tapi Muhammadiyah tidak ada. Dalam sejarah perjalanan saya, baru di Garut inilah semuanya hadir. Luar biasa. Ustadz kok tahu semuanya hadir? Tadi di belakang kan dengar kata sambutan. Terhormat Ketua Nahdlatul Ulama, Ketua Muhammadiyah, Ketua Persis, anggota-anggotanya, pemuda Pancasila, brigade, macam-macam. Yang tidak saya sebutkan bukan karena nggak hadir, tapi karena saya nggak ingat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang sedang dimiskinkan hari ini. Sengaja dicari titik-titik perbedaan antara yang pakai celana dengan yang pakai sarung, dibenturkan. Antara yang pakai jubah dengan yang pakai kain sarung. Ini yang pakai jubah ke Arab-Arapan, ini yang pakai sarung terlalu tradisional. Padahal antara jubah, sarung dan celana sama-sama menutup aurat. Kalau yang pakai celana dengan sarung dan jubah kelahi, yang ketawa yang nggak pakai. Penting. Yang sudah pakai kerudung tapi masih setengah-setengah, namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Yang satu lagi jilbabnya sudah panjang, mestinya mereka saling berdamai, mestinya mereka saling berlapang dada untuk memanjangkan kudung jilbabnya. Tapi di lapangan justru mereka saling berkelahi.
antara jilbab panjang dengan jilbab pendek kelahi, akhirnya yang ketawa yang enggak menutup kepala. Malah yang tidak menutup kepala bisa berdamai. Lalu kemudian mereka membalik logika berpikir itu. Lebih baik mana? Punya jilbab tapi suka kelahi, atau enggak pakai jilbab tapi orangnya baik? Akhirnya yang jawab pusing, karena yang nanya juga bingung. Kita terjebak pada logika-logika skolastik. Kita terjebak pada pilihan-pilihan yang tidak benar. Pilih mana? Antara orang yang pakai jilbab suka ngaji tapi suka bicara aib orang lain, atau orang yang tidak pakai jilbab nggak suka ngaji tapi baik. Dia lupa bahwa standar baik dalam Islam yang pertama adalah ya ayyuhalladzina iman, standar kebaikan. Mau meminang laki-laki, meminang anak perempuan, standar kebaikan yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinah, din, agama yang pertama. Begitu juga ketika laki-laki menikahi perempuan, apa yang dipandang? Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya. Li hasabiha, karena nasab keturunannya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Li diniha, karena agamanya. Di akhir hadis itu apa dikatakan? Fazfar bidzatid din, pandanglah karena agama. Sekarang dibolak-balik logika berpikir itu. Jangan tanya agamanya apa, yang penting baik. Maka kita tetap sekali Islam tetap. Tapi bukan berarti setelah pulang dari pengajian ini lalu kita membakar, menghancurkan. Tidak demikian. Islam ini paling siap untuk bertetangga, berteman dan bersahabat dengan saudara yang tidak seakidah. Seandainya mereka tidak mengusir kamu, tidak membunuh kamu, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, selama mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, berbuat baiklah kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah pada mereka. Jangan ajari umat Islam tentang toleransi. Mengajarkan tentang buat telur asin silakan, tapi tentang toleransi, Islam ini bukan agama kemarin sore. Islam ini 14 abad pernah bertetangga dengan non-muslim. Di Madinah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Pindah ke Mesir, di Mesir ada Kristen Ortodok Koptik. Pindah ke Lebanon, di Lebanon ada Kristen Ortodok Maronit. Pindah ke Turki, di Turki yang berkuasa Konstantin. Tapi mereka datang dengan penuh kedamaian, karena agama mereka adalah agama yang berdasarkan keselamatan, namanya Islam. Dan Tuhan yang disembah namanya adalah Allahumma antas salam. Tempat tinggalnya nanti di surga bernama wa adkhilnal jannata daras salam, namanya Muslim. Tiap hari dia berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Berserah diri kepada Allah. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadi, selamat orang lain dari lisannya, selamat orang lain dari tangannya. Tangannya tidak kasar, lisannya tidak keras. Abdul Somad itu ngomong aja begitu lisan, dari tadi ngomongnya keras. Saya tidak keras, mikrofonnya bagus. Kadang orang tidak bisa membedakan mana yang keras, mana yang tegas. Saya tidak keras. Belahlah dadaku, akan kau temukan sutra halus lembut di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama yang ingin Al-Faqir Abdul Somad sampaikan, bahwa yang terpenting di antara semua adalah berjamaah. Alhamdulillah, mengajari orang
Garut berjamaah itu sama dengan mengajar itik berenang. Mereka adalah orang-orang yang berjamaah. Abdul Somad bisa datang kemari kan karena mereka sudah berjamaah. Lalu Abdul Somad menceramahi tentang jamaah, mubazir. Lalu apa yang perlu kita jaga? Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang Garut. Sudah putus asa. Begitu dia tahu, ini orang mana? Dari Garut. Aku putus asa, kata setan. Walakin akan tetapi fit tahrish, dia tanamkan bibit-bibit permusuhan, gesekan-gesekan api kecil. Makanya ini lalang kering. Kalau ada gesekan api kecil cepat-cepat dipadamkan. Dengan apa? Tabayyun. Dengan apa? Klarifikasi. Dengan apa? Pertemuan-pertemuan. Dengan apa? Ngaji bareng, duduk bersama. Kalau kelihatan wajahnya cemberut, nanya ada apa guys? Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Tapi sekarang susah kita mau ngelihat wajah orang cemberut. Kenapa? Pakai masker. Ustadz kok nggak pakai masker? Nggak ikut protokol kesehatan? Dari tadi masker nggak dilepas. Nih. Supaya apa? Jangan ada percik-percikan. Abdul Somad tidak ikut protokol kesehatan. Nih. Kenapa nggak dipasang di mulut? Kalau dipasang di mulut, nanti di layar itu wajahnya nggak jelas. Orang berbisik, apa iya nih Abdul Somad? Perasaan enggak. Jadi semua percikan-percikan itu mesti dihilangkan dengan apa? In ja'akum fasiqun. Kalau datang orang bawa berita binaba'in fatabayyanu. Tabayyun dari kata bayan, dari kata tabyin, dari kata tabayyun, artinya jelas. Karena sekarang banyak yang jelas tidak jelas, yang sudah jelas dibuat tidak jelas, karena ada orang-orang yang cari makannya dari tidak. Kalau jelas dia nggak dapat makan, maka dia sengaja membuat yang jelas menjadi tidak jelas. Supaya apa? Supaya orang salah paham. Karena kalau orang paham dia nggak makan, dia makannya dari orang gagal paham. Makanya ceramah saya alhamdulillah sampai hari ini semuanya terbuka, tidak ada yang tertutup, bisa diakses. Jangan tonton dari video yang sepotong-sepotong, tonton dari A sampai Z, dari awal sampai akhir di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Dan tausiah saya itu pakai poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Malam ini akan saya sampaikan 4 poin. Supaya apa? Supaya yang anak-anak sekolah, kuliah biasa membuat kesimpulan. Dan intel-intel laporannya tepat, nggak salah. Bahwa poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah jaga jamaah. Jamaah sholat sudah melimpah ruah sampai masjid nggak muat, sampai anak muda naik ke atas atap. Jamaah ibu-ibu melimpah ruah sampai ke belakang. Tapi jamaah mengentaskan kemiskinan, jamaah mengentaskan ekonomi umat. Masalah sholat diperdebatkan antara kaki kelingking ketemu apa enggak, nempel apa enggak, capek deh. Masalah kaki celana ke atas ke bawah dipotong apa tidak, khilafiyah. Ada yang kita sepakat, apa dia? Ketika tetangga kelaparan maka kita tidak sempurna keislaman. Tidak ada khilafiyah tentang itu, betul? Tapi di Garut semua sudah terselesaikan. Tadi datang anak muda membawa sendal dan sepatu, ngasih tahu, hai Ustadz Abdul Somad, ini program dari Garut, sendal dan sepatu dari kulit lembu asli Pak Ustadz. Dalam hati saya, betul.
Dan satu sepatu ini akan membantu hasilnya untuk pondok-pondok pesantren yang tidak mampu. Hebat apa tidak hebat nih Garut? Hebat, produknya jalan. Orang sibuk sekarang kena PHK, dirumahkan akibat dari Covid. Berharap Covid selesai dengan 2 kali vaksin. Ibunya datang, Omikron. Tidak pernah selesai. Tapi orang Garut tidak sibuk memikirkan itu. Dia berpikir bagaimana supaya pondok pesantren terbantu, bagaimana supaya orang tidak dapat kerjaan, punya kerjaan. Akhirnya tetap makan sapi, kulit sapinya dibawa ke pabrik buat sepatu, hasilnya tidak dinikmati sendiri. Dan tanah yang subur, cantik, indah ditanami kopi, kopinya dijual, minta endorse sama Ustadz Somad. Saudaraku dimanapun berada, kabar gembira bagi penikmat kopi. Minumlah kopi dari, selama ini dari kecil saya, yang tahu saya Garut ini cuman dodol. Ternyata sendalnya, sepatunya, jaketnya, kopinya luar biasa. Lain sumber daya alam, lain sumber daya manusia. Manusianya juga luar biasa. Berjamaahnya luar biasa. Menjaga ini jauh lebih sulit. Tapi insya Allah saya yakin dan percaya Allah akan menurunkan pertolongan dengan berjamaah. Nasrum minallah, pertolongan Allah, wa fathun qarib, kemenangan dekat. Kenapa? Karena berjamaah. Idza jaa nasrullahi wal fath, kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada saja anak-anak muda yang tua, layu, kering, kuning, mati, tumbuh padi yang hijau. Setelah itu padi menguning, dipanen, jadi gabah, jadi beras, habis, tumbuh padi yang baru. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Ini anak-anak muda. Acara ini terwujud karena persatuan anak muda yang didukung oleh orang tua. Di tempat lain anak muda sama orang tua kelahi. Anak muda buat baleho, yang muda, yang berkarya, yang tua tersinggung. Akhirnya tidak mensupport. Tapi di tempat kita yang tampil tadi memberikan kata sambutan adalah anak muda. Tapi anak muda sadar dia punya guru, maka dia sebutkan, alhamdulillah saya mendengar guru saya Kiai Cecep sudah hadir. Gurunya di belakang. Saya heran kok dia tahu. Berarti ada yang kirim WA. Menghormati orang tua ini penting, karena sekarang ada orang tua yang tidak siap dengan anak muda yang tampil karena kehilangan pamor. Berapa banyak ketua masjid nggak mau diganti sampai malaikat Israel yang datang. Berapa banyak imam padahal hurufnya sudah nggak jelas lagi nggak mau. Tapi di Garut saya tidak mengajar, saya justru belajar. Dan pelajaran ini yang saya ceritakan, dari persatuannya, dari ekonomi umatnya, dari produknya yang memperhatikan pondok pesantren. Ini masalah-masalah yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya. Laisa bil mu'min, tidak diakui keimanannya. Siapa itu? Alladzi yabitu syab'anan, orang yang sanggup tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itu tidak ada ikhtilaf. Masalah kunut subuh, mazhab Syafi'i berkunut, mazhab Hanafi dan Hambali tidak berkunut, mazhab Maliki berkunut tapi sebelum rukuk, mazhab Syafi'i berkunut setelah rukuk. Ustadz Somad tergantung imamnya. Jadi Ustadz nggak mau jadi imam. Kenapa? Batuk. Paling enak jadi makmum, tanggung jawabnya ringan. Oh kalau gitu Ustadz tidak mau bertanggung jawab, Ustadz yang meninggalkan tanggung jawab. Setiap masjid sudah ada imamnya, imam rotib. Kenapa kita kegatalan jadi imam?
Kalaupun datang orang kemari hebat luar biasa, maka yang berkuasa tetap imam ratib, maka dia yang maju ke depan. Kemarin saya khutbah Jumat, ditanya siapa imamnya, silakan imam tetap yang maju ke depan. Kenapa kita mesti maju menjadi imam? Saya tidak mengerti apakah masjid ini pakai usolli atau tidak, apakah bismillahnya jahar atau sir, apakah selesai sholat zikirnya kuat atau pelan, apakah selesai sholat ada doa bersama atau tidak, apakah subuhnya pakai kunut atau tidak. Paling selamat biarkan imam yang ada, itu metode dakwah saya. Yang penting disampaikan tentang yang tidak ada ikhtilaf di dalamnya, ayat Al-Quran, hadis Nabi, pendapat para ulama. Adapun tentang masalah yang berbeda dalam masalah fikih, nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati mari kita amalkan, yang kita berlapang dada ketika melihat perbedaan, mari berlapang dada menerima perbedaan. Setuju? Yang enggak setuju enggak apa-apa. Saya biasa berbeda dengan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, penting berjamaah. Yang kedua, setelah berjamaah ngumpul, targetnya apa? Ada target yang mau dicapai. Target kita apa? Oh, targetnya sekedar masjid penuh. Sudah. Targetnya masjid cantik, bagus. Sudah selesai. Marmernya sampai memanjat ke atap, cantik, awan sampai turun ke tengah, balon pun ada nyangkut satu, indah, kacanya sudah dipasang keliling supaya jamaah di luar bisa melihat ke dalam, yang dalam bisa melihat keluar, semua orang yang lewat dari jalan bisa melihat. Oh, ternyata tiang lebih banyak daripada orang. Yang di dalam juga bisa melihat keluar. Oh, ternyata mereka lebih banyak lalu lalang daripada sholat. Saudaraku yang berada di luar, kami melihat kamu di luar seperti melihat ikan mas koki. Kami sedang berada dalam akuarium yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah, target kita ke depan apa? Targetnya jangan lagi ada anak umat Islam yang tidak bisa baca Quran. Maka kita kirim guru-guru agama ke pedesaan, ke perkampungan. Setuju? Dikoordinir. Di sini yang kurang guru MDA berapa, guru ngaji berapa. Dari maghrib ke isya mesti ada yang ngaji, mesti ada yang jadi imam. Di satu daerah ada pondok pesantren, ada penghafal Qur'annya, banyak santrinya, tapi numpuk. Tapi di satu daerah tidak ada yang mengajar ngaji, tak ada yang bisa jadi khotib, tak ada yang bisa jadi imam. Ini kedua kelompok ini sedang saling membutuhkan. Mereka memerlukan guru mengaji, mereka tidak tahu mau mengajar kemana. Siapa yang bisa mengkomunikasikan ini? Inilah pentingnya dakwah ke perkampungan, ke pedesaan terisolir. Apa itu Abdul Somad? Ngomong tentang dakwah di perkampungan, dia ceramahnya cuma di kota-kota aja. Kalau yang ngundang bupati, gubernur, pejabat datang, tapi kalau di musola kecil nggak mau datang. Ini berarti belum lihat Instagram Abdul Somad. Saya ini ustadz hutan, masuk hutan keluar hutan, masuk kampung keluar kampung, sampai ke suku pedalaman, suku Terasing, masuk ke dalam suku anak dalam di Jambi, masuk ke suku Akit bersama dompet duafa, masuk ke suku Talang Mama, naik perahu, naik sampan, digigit pacat dan lintah, semua sudah dialami, dijalani. Jadi sampai hari ini masih ada program-program ini. Tidak bisa ternyata kita masuk ke pedalaman. Kenapa? Karena mereka masyarakat yang inklusif, tertutup, bahasanya berbeda, adat istiadatnya tak sama. Mereka tetap merasa kita asing. Kalau gagal kita masuk ke dalam, maka anak-anaknya yang ditarik untuk disekolahkan, masukkan ke pondok pesantren. Tidak cukup hanya kelas 6 pulang, kita mesti kuliahkan dia selesai S1. Tempat tinggalnya di mana? Carikan masjid-masjid yang perlu imam. Setelah tamat 4 tahun, nanti selesai itu kemana?
maka kita siapkan musola, pondok pesantren di pedalaman tempat dia belajar. Supaya apa? Supaya mereka kembali ke kampungnya, tidak lagi melihat orang asing yang datang ke negerinya. Ini metode dakwah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Yaman belajar Islam ke Nabi, dikirim pulang. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah, tuliskan khutbahku untuk Abi Syah supaya dia pulang ke Yaman. Sebelum Nabi hijrah, itu sahabat-sahabat yang datang dari kota Al-Madinah belajar Islam ke Nabi, pulang membawa Islam. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya perang, mesti ada 1-2 orang liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Setelah dia belajar agama, dia pulang ke kampungnya, liyunziru qaumahum, untuk memberikan peringatan. Puncak akhirnya adalah la'allahum yahzarun, mudah-mudahan orang masyarakat di kampung menjadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Kalau saya yang masuk di desa terasing di Jawa Barat, di masyarakat Sunda, mungkin tidak diterima. Kenapa? Karena saya ngomongnya terlalu keras. Orang Sunda ini kan lembut. Gimana Bapak? Apa kabar? Sehat? Kalau apa kabar? Sehat? Jadi kaget dia, nggak sesuai. Maka jangan paksakan Abdul Somad yang datang ke sana, tapi anak-anaknya yang kita tarik, masukkan ke pondok pesantren, disekolahkan. Maka setelah dia belajar, dia pulang, tapi tentu dia perlu ijazah. Maka mesti ikut ijazah persamaan paket B, paket C. Lalu kemudian kuliah, mungkin nanti ada pengangkatan dai dari Kementerian Agama, atau ada tes CPNS, atau nanti ada pemilihan kepala desa, atau dia mau caleg 2024, dia sudah punya ijazah S1. Ini penting. Tidak cukup hanya sekedar tawakal. Ini sekarang banyak orang setelah berislam, berdakwah, hijrah, serahkan pada Allah. Gimana dakwah kita di perkampungan, di pedesaan? Ini agama Allah, akan ditolong Allah, serahkan pada Allah. Kalau beginilah Wali Songo dulu, kita nggak Islam sekarang. Mereka ada yang menekuni bidang pertanian, ada yang menekuni bidang perikanan, peternakan, ada yang menekuni mendekat kepada kekuasaan. Makanya berubah dari Majapahit menjadi kerajaan Demak, karena kekuasaan juga penting. Kenapa? Karena Islam ini tidak bisa dilepaskan daripada ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ini adalah kerja keras kita bersama. Saya yakin dan percaya melihat anak-anak muda dan support dari para alim ulama, insya Allah anak-anak saudara-saudara kita yang berada di tepi gunung yang jauh, yang terisolir, karena mereka punya program yang luar biasa, masuk ke pedalaman. Ustaz Abdul Somad gak usah diajak, videonya aja dikirim ke sana. Mereka sudah kenal, tapi di sebagian tempat saya datang juga. Ini yang kedua, bahwa setelah berjamaah mesti jelas targetnya kemana. Yang ketiga, jangan merasa orang itu tidak berdakwah hanya karena dia tidak ceramah. Nah, ini perlu diluruskan. Orang selalu memahami bahwa dakwah itu adalah ceramah. Siapa yang tidak ceramah berarti tidak benar. Bisnismen dia tidak ceramah, dia diam aja, datang, diam, ngantuk, tidur. Tapi duitnya jalan. Dia sedang berdakwah, tapi dakwahnya adalah dengan uang. Penguasa dia tidak perlu berceramah, dia tidak perlu khutbah, dia tinggal tanda tangan 20% untuk pendidikan, APBD, APBN disalurkan untuk sekolah tahfiz Quran. Setuju? Yang setuju penguasa aja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya dakwah itu ada dakwah bil khitabah, ceramah, khutbah,
kultum, tausiah, tapi ada dakwah bil quwwah, dakwah dengan kekuasaan. Mesti ada anak-anak muda ini yang menjadi calon legislatif, nanti duduk di parlemen memperjuangkan syariat Islam melalui partai. Betul? Mesti ada orang-orang kaya yang menolong agama Allah dengan hartanya. Dia salurkan berasnya, tanahnya dia wakafkan untuk sekolah tahfiz Quran, semen, batu kerikil, bata untuk membangun masjid. Alhamdulillah, setelah ceramah Ustadz Somad, banyak orang kaya mewakafkan tanah, Pak Ustadz. Tanah siapa? Tanah yang bermasalah semua, Pak Ustadz. Ini penting, karena kita selalu menganggap orang kaya tidak berdakwah, pejabat tidak berdakwah, anggota dewan tidak berdakwah. Dakwah jangan pahami hanya sekedar ceramah. Kalau kita pahami dakwah ini ceramah, nanti semua orang mau ceramah. Bupati wali kota pun minta jadwal ceramah. Dia mau khutbah juga, karena dia pahami kalau tidak khutbah tidak berdakwah. Padahal dalam Islam, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata, tapi tidak semuanya dengan kata. Wal mau'izatil hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Ibu mungkin bukan profesor doktor, bukan kiai, bukan penceramah, tidak pernah di Al-Azhar, tidak pernah di Gontor, tidak pernah di pondok pesantren salafiyah, tapi ibu sedang berdakwah karena jilbab ibu panjang, karena akhlakul karimah ibu mendidik anak-anak. Anak-anak menjadi takut pacaran karena ibu tegas. Ibu mendidik anak-anak untuk sholat istiqomah, on time, tepat waktu. Maka ini adalah bagian dari dakwah. Doa juga dakwah. Di tengah malam dia berdoa, ya Allah, selamatkan anakku dari narkoba, selamatkan suamiku dari dilarikan pelakor. Ini juga dakwah. Dakwah itu tidak hanya sekedar mengajak orang ke jalan Allah. Marilah kita berdakwah, marilah kita takut kepada Allah. Berapa banyak kata-kata batal karena perbuatan. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan, action lebih utama daripada ucapan. Bahkan kalau di pedalaman itu tablik akbar nggak bisa. Saya berapa kali masuk ke pedalaman, nggak ada pengajian. Kenapa? Orang mereka nggak kenal. Saya di Garut mesti pakai masker, biar supaya orang jangan kenal. Udah pakai masker, keluar dari restoran, tetap juga mereka baris. Apa ini? Mau foto, Pak Ustadz. Tapi di pedalaman, saya senyum, mereka cuek aja. Ente siapa, kata dia. Dia nggak kenal. Jadi bagaimana berdakwah di pedalaman? Sosialisasi bagaimana cara buat sarang lebah. Kenapa sarang lebah? Karena mereka perlu budidaya lebah. Boleh minum? Ada suara saya di belakang. Di pedalaman justru yang ampuh adalah dokter-dokter. Makanya kami masuk ke pedalaman membawa bapak ibu dokter perawat, cek kesehatan gratis. Ibu-ibu hamil gratis. Khitan gratis. Makanya kalau ada adik-adik dari fakultas kedokteran, buat dakwah pedalaman, khitan gratis. Daftarkan anak dan suami Anda. Ini lebih bermakna. Kenapa demikian? Karena di dalam mereka tidak mengenal ceramah. Tapi begitu diadakan acara pengobatan gratis di halaman masjid, sahabat-sahabat saudara kita senegara NKRI, tapi tidak seakidah, masih animisme, masih menyembah pohon kayu, batu dan hantu. Mereka datang mendekat ke masjid. Ketika masuk waktu sholat, mohon maaf Bapak Ibu, kami sholat dulu ya. Mereka duduk, selesai. Mereka bawakan kita kelapa untuk minum. Dia tahu kita tidak minum dari tempat mungkin bekas khamar. Lalu kita minum air kelapa. Dia bawakan kita ikan hasil tangkapannya. Dia tahu kita
makan ikan, tidak yang lain karena haram. Dia tahu, mengerti. Mungkin bapak-bapaknya tidak bisa lagi diceramahi, tapi anak-anaknya, dakwah melalui anak-anaknya. Ini penting, karena banyak orang menganggap si Anu itu tidak berdakwah. Ngapain jauh-jauh ke Kairo? Pulang dari Mesir nggak pernah ceramah. Dia di mana sekarang? Dia buka trapel haji dan umroh. Itulah Pak Ustadz, nggak pernah ceramah. Loh, dia memang nggak ceramah, tapi hasil dari trapel haji dan umrohnya, dia berangkatkan imam-imam, khotib-khotib, guru ngaji, dia berikan santunan. Ada bupati wali kota yang tidak pernah ceramah, tapi dalam programnya memberikan santunan tiap bulan pada penggali kubur. Penggali kubur tidak pernah diperhatikan, padahal orang mati tidak bisa menggali kuburannya sendiri. Siapa yang memperhatikan penggali kubur? Siapa yang memperhatikan yang memandikan jenazah? Ibu-ibu perhatikan itu, siapa yang memandikan jenazah. Karena kalau tidak kita perhatikan orang yang memandikan jenazah, memangnya mau jenazah kita dimandikan dorsmir? Penting. Nampaknya sepele, remeh-temeh, tapi kita tidak memperhatikan. Ada orang yang memperhatikan itu dengan APBD-nya. Dibuatkan Badan Amil Zakat Nasional. Orang-orang yang berhasil bisnisnya, bayarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional. Karena kalau cuma satu orang bayar sendiri, hanya cukup untuk orang di sekitarnya saja. Tapi kalau umat sudah menyatukan zakatnya, maka banyak yang terbantu dan tertolong. Ini juga bagian dari dakwah. Pertama, berjamaah. Yang kedua, bahwa kita mesti punya target apa cita-cita ke depan. Yang ketiga, jangan menghukum orang tidak berdakwah hanya dia tidak ceramah. Poin yang terakhir, yang keempat adalah bahwa siapa di antara kita yang paling mulia? Bukan Abdul Somad yang dapat kursi dan meja malam ini. Masya Allah, namanya panjang sekali. Yang mulia boleh jadi yang tidak tampil malam ini ke depan, tidak memberikan kata sambutan, tapi acara ini terwujud karena tetes peluh keringatnya. Maka di hadapan Allah dia lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Itu untuk menyenangkan hati mereka yang tak tampil malam ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah paling takwa, paling takut kepada Allah. Jadi saya takut, dalam hati saya di tengah malam saya bangun sendirian ada rasa takut. Jangan-jangan amal ceramahku ini sudah habis, dihabiskan oleh follower, viewer dan subscriber. Apalagi yang tertinggal? Yang tertinggal hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan pernah angkuh dengan amal kita. Kalau bukan karena saya, gak jadi acara itu kemarin. Kalau bukan karena kami, gak terwujud. Ini bisikan-bisikan setan. Tapi jangan lupa, setan itu kerjanya cuma ngipas-ngipas aja. Kalau tidak ada apinya, setengah mati ngipas tidak akan mungkin terbakar. Karena tidak ada api. Apinya itu datang dari kita. Setan hanya nambah saja. Jadi sebetulnya setan ini pun tidak terlalu salah juga. Kadang kasihan juga kita dengan setan. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Kata setan, aku cuma dikit. Kita yang salah. Kita yang menghidupkan apinya. Api keangkuhan, api kesombongan, api egois. Karena saya, karena kami, karena ormas kami, karena komunitas kami, karena persahabatan kami. Makanya semuanya berawal mesti wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas. Air kalau bercampur dengan daun teh jadi air teh. Kalau bercampur dengan biji kopi, air kopi. Kalau bercampur dengan susu kambing jadi air susu. Bercampur dengan gula jadi air manis. Tapi air yang tidak bercampur dengan apa-apa, itulah dia air yang ikhlas. Malam ini saya dikasih air ikhlas.
Ustadz jangan dikasih air yang bercampur karena lehernya panas. Kalau dikasih air gula pita suaranya rusak. Kasihlah dia air yang ikhlas, yang tidak tercampur, terkontaminasi dengan apa-apa. Apa iya Abdul Somad itu ikhlas? Jangan-jangan dia datangkan karena diundang, dia semangatkan karena orang ramai, dia semangatkan karena mikrofon sound sistemnya bagus. Sama seperti orang kuliah, kamu cari ilmu apa cari ijazah? Saya cari ilmu. Kalau cari ilmu nggak usah urus ijazah. Kamu nikah karena ngelihat wajahnya atau cinta? Karena cinta. Kalau memang betul cinta, jatuh cintalah dengan nenek-nenek. Itulah cinta yang paling ikhlas. Jadi kalau ada anak muda masih update status, bukan berarti merusak keikhlasannya. Kalau malam ini ada yang posting berita, bukan berarti merusak keikhlasannya. Justru yang tidak jadi beramal karena takut dipuji, itu justru menjadi riya. Kata Imam Fudail bin Iyad, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Kamu sudah menggabungkan diri dengan remaja masjid, saya takut riya. Kamu nggak ikut gerakan anak muda, saya takut riya. Kamu nggak ke masjid, saya sholatnya di rumah takut riya. Pas ditanya orang di rumah, Pak, Bu, Bapak sholat di rumah? Enggak juga. Terus sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Bagaimana kita mau memperbaiki hati kita kalau kita tidak beramal? Jadi anak-anak muda yang sudah sholat di masjid, satu gang satu jalan memujimu, kau tetap ke masjid. Anjing menggonggong kapilah, baru ini saya nyebut anjing, sudah hampir 1 jam ngomong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang muji-muji kalian anak muda, mau kemana? Mau ke masjid, doakan adik ya. Mau kemana? Mau ke masjid. Kemari anak muda yang ke masjid itu 2 hari sholat, habis itu mati. Itu adalah ujian. Bro, ayo kita ngaji yuk. Masa kita mabuk-mabuk terus? Masa kita sakau-sakau terus? Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Ini ujian dakwah. Aku mabuk, uangku. Aku sakau, diriku. Aku pakai narkoba, bukan urusanmu. Memang bukan urusanku. Tapi kalau gempa tsunami datang, yang hancur bukan cuman rumahmu, rumahku juga ikut datang. Memangnya kalau bumi ini bergoncang cuman rumah yang mabuk aja yang bergoncang? Rumah yang ke masjid, masjidnya pun bergoncang juga. Memangnya kalau banjir bandang datang, airnya ngelihat, kita masuk ke mana? Ke rumah ini aja yang sakau nih. Masuk semuanya. Makanya kita diajarkan ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau ada kawan yang hijrah, yang tobat, jangan katakan gara-gara saya. Kenapa dia sekarang enggak minum lagi? Saya yang menyelamatkan dia. Kalau enggak udah masuk neraka jahanam itu. Karena Allah. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, orang lain dapat hidayah melalui jalan. Bisa jadi karena lisan, tapi bisa jadi bukan karena lisan. Kamu tobatnya kenapa? Pernah dia ceramahi kamu? Enggak. Terus kamu tobat kenapa? Saya ngelihat dia waktu anaknya operasi, dia tetap sholat berjamaah. Disitulah saya terkagum-kagum dengan dia. Malah saya nggak respect dengan si Anu itu. Bolak-balik ngajak sholat berjamaah, tapi nggak sholat berjamaah. Ini semua adalah dakwah. Dakwah mengajak orang ke jalan Allah. Tapi siapa yang paling mulia di antara kita? Yang mulia adalah yang paling ikhlas. Doakan Abdul Somad mati dalam keadaan la ilaha illallah. Doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat badan. Kiai kita matta'anallahu bituli umurihim, kita mendapatkan nikmat barokah karena usia mereka panjang insyaallah. Amin. Seandainya umur kita sampai besok pagi
tambahan amal soleh. Seandainya kita mati malam ini, berhenti dari buat dosa. Simple, tidak ribet, tidak jelimet, tidak susah, tidak payah. Ustadz Somad, kami akan berangkat ke Papua, tolong doakan kami berjihad karena kami menjaga NKRI. Andai kau duduk di rumahmu dengan istrimu, dengan anakmu pun tetap mati kalau ajal tiba. Berapa banyak orang mati habis jogging? Berapa banyak orang mati sedang ceramah? Berapa banyak orang mati sedang baca Quran? Berapa banyak orang mati sedang tidur? Berapa banyak orang yang perang tapi tidak mati, pulang dalam keadaan sehat? Mati kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Berangkatlah menjaga NKRI, selamatkan Indonesia, selamatkan persatuan bangsa, kuatkan istri dan anak di rumah. Kalau tak mati, kata Allah, tidak. Gara-gara ini lalu besok pergi kerja nggak pakai helm. Istrinya nanya, nggak pakai helm? Kalau tidak mati, kata Allah, tidak. Memang nggak mati, tapi kena tilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sekarang ada orang yang amat sangat menjaga hatinya, takut nggak ikhlas lalu tidak beramal. Ada orang yang semangat beramal tapi karena ingin dinilai orang lain. Kedua-duanya tidak benar. Kita beramal, kalau ada bisikan-bisikan dalam hati, istighfar, minta tolong kepada Allah. Pujian tidak membuat engkau melambung, hinaan tidak membuat engkau murung. Like tidak membuat engkau semangat, dislike tidak membuat engkau kehilangan semangat. Ustadz sudah sampai ke level itu? Belum. Terus kalau Ustadz lihat dislike gimana? Ya lanjut aja terus. Tinggal balik jempol aja kan? Haters and lovers, dua-duanya tetap ada. Dunia ini tidak pernah kosong dari orang baik dan orang jahat. Pernahkah dunia ini kosong dari orang baik? Tidak. Pernahkah dunia ini kosong dari orang jahat? Tidak. Adakah manusia yang jahat terus gak ada baiknya? Tidak. Ada kawan saya Pak Ustadz jahat terus, berarti setan. Adakah manusia yang baik terus gak ada baiknya? Gak ada. Kalau baik terus gak ada salahnya, malaikat. Salah terus gak ada baiknya, setan. Kita bukan setan dan bukan pula malaikat. Kita adalah manusia, kadang baik, kadang jahat. Tapi ada yang levelnya sudah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Subuh berjamaah, duha, istiqomah, zuhur berjamaah, nggak pacaran, ikut ngaji. Mudah-mudahan anak muda yang hadir malam ini yang pacaran segera putus. Lebih 40 putus semua kayaknya. Putus menjelang subuh, besok duha dipinang dengan bismillah. Yang bilang amin yang udah ada calon aja. Yang belum ada calon, Allah akan mendatangkan calonnya insyaallah. Kuat sekali aminnya. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau? Tidak ada yang sulit. Man from laki-laki dari Mars, woman from Venus, perempuan dari planet Venus bertemu di planet bumi, kata orang barat. Jadi orang barat ceritanya dunia ilmiah. Perempuan dari Venus, laki-laki dari Mars ketemu di bumi. Tapi kalau orang Indonesia, asam di gunung, garam di laut, ketemunya dalam restoran. Dia selalu cerita kuliner, makan dan makan. Tapi sebenarnya itu filosofi supaya kita tidak putus asa bahwa Allah punya kuasa. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kita hanya mengusahakan. Tapi ketentuan akhirnya adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sama seperti kedatangan saya malam ini. Berapa banyak yang sudah kita rencanakan tertunda, tidak jadi, ada saja halangan. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, akhirnya kita bertemu.
Berapa banyak pertemuan yang sudah direncanakan, terhalang karena mati lampu, terhalang karena hujan lebat, terhalang karena sound system rusak, terhalang karena ustadznya sakit. Tapi berapa banyak pula yang pengumumannya, Ustadz Somad lihat di fotonya di masjid sudah melimpah ruah, kapan ini diumumkan? Siang tadi, baru siang diumumkan, jamaah sudah datang melimpah ruah. Siapa yang mengikat hati manusia sebanyak ini? Apa ada pembagian sembako ini? Apa ada pembagian sawer dari caleg ini? Tidak ada. 2024 masih jauh. Ini yang membuat datang adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Abdul Somad, selama yang kau sampaikan ayat Quran, selama yang kau sampaikan hadis Nabi, selama yang kau sampaikan solawat yang baik-baik, kami ikut dengan engkau. Tapi begitu engkau salah, engkau melenceng, kami yang akan meluruskan engkau pertama kali. Siap? Abdul Somad diikuti karena benar. Abdul Somad kalau salah, maka luruskan dia. Jangan sampai keyakinan kita like and dislike. Kalau kita senang, walaupun orang itu salah, tetap kita ikut. Tapi kalau kita benci, walaupun orang itu benar, selalu dianggap salah. Itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran like and dislike. Kita tidak demikian. Kenali orang dengan kebenaran, jangan kenali kebenaran dengan orang. Kalau kita sudah punya ukuran bahwa 1 meter itu adalah 100 cm, 1 meter 100 cm, maka tidak bisa ditawar-tawar. Walaupun Abdul Somad yang datang membawa tongkat panjangnya 99 cm, apakah dia diterima sebagai 1 meter? Tidak, karena tidak cukup 100 cm. Setuju? Kita mesti punya standar. Standar inilah syariat. Syariat itu datang dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amraini, tinggalkan pada kamu 2 saja. In tamasaktum bihima, kalau kamu pegang standar yang 2 ini, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Quran tak bisa menjelaskan dirinya sendiri, hadis mesti dijelaskan. Maka tambah satu lagi, al ulama warasatul anbiya, fas'alu ahla dzikri, tanya ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Saya mulai tadi jam 8.20, sekarang jam 9.20, 60 menit kita bersama, masih pakai protokoler yang lama, 600 ml. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya siapa yang hadir tausiah tadi, Ustadz Somad, apa yang dia bicarakan? 4 poin. Apa yang 4 itu? Aku pun gak ingat karena ngantuk betul tadi, berat kepalaku. Tapi insya Allah ada yang mengingatkan kita, sahabat-sahabat kita yang merekam melalui kamera yang banyak sekali, ada di kanan, ada di kiri, ada di samping, macam-macam. Mudah-mudahan baterainya gak habis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah, yang tidak baik dari Al-Fakir Abdul Somad. Untuk segala kebaikan kita bermunajat kepada